Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itulah detik-detik proklamasi bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Ini adalah merupakan titik awal dari berdirinya bangsa Indonesia. Setelah sebuah negara baru berdiri, pastinya negara tersebut memerlukan konstitusi atau dasar hukum agar pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Indonesia secara teknis sudah memiliki dasar hukum sendiri jauh sebelum kemerdekaan. Dasar hukum tersebut ialah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan pada era awal Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang nantinya disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 memuat semua hukum yang diperlukan oleh sebuah negara, mulai dari bentuk negara, lembaga negara, warga dan penduduk, dan juga lainnya. Salah satu yang menarik perhatian ialah bentuk negara Indonesia. Mengapa Indonesia memilih sebagai negara kesatuan? Menurut C.F. Strong dalam bukunya yang berjudul History of Modern Political Constitution tahun 1963 menyatakan bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaan kepada pemerintah daerah berdasarkan hak otonomi. Tetapi pada tahap akhir, kekuasaan tetap berada di pemerintah pusat. Dari pendapat C.F. Strong disimpulkan bahwa negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Hubungan antar pemerintah pusat dengan rakyatnya, dengan daerahnya, dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, terdiri atas satu kepala negara, satu dewan menteri atau kabinet, dan satu parlemen. Negara kesatuan memiliki dua sistem, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri, akan tetapi dalam negara kesatuan sistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi. Untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi pada saat ini. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonomi, yaitu provinsi dan kabupaten kota. Akan tetapi, kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, justisi, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal nasional masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Negara kesatuan bukanlah istilah kemarin sore. Negara kesatuan telah dikehendaki oleh Supomo pada sidang BPUPKI. Supomo berpendapat bahwa bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Muhammad Yamin juga menyetujui bahwa kita membutuhkan negara yang bersifat unitarisme atau kesatuan, dan wujud negara kita tak lain dan tak bukan ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ternyata dasar menjadi negara kesatuan tak hanya dikemukakan di sidang BPUPKI. Tekad ini telah muncul pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika pemuda dari seluruh Indonesia melakukan Kongres Pemuda yang pertama. Hal ini didasarkan kepada Sumpah Pemuda yang mengandung kata satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Semangat ini masih diteruskan hingga terciptanya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Indonesia memilih menjadi negara kesatuan tentunya memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik.
Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia tetap bersatu, baik tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setidaknya ada 5 pasal yang menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 1 Ayat 1, Pasal 18 Ayat 1, Pasal 18B Ayat 2, Pasal 25A, dan Pasal 37 Ayat 5. Karakteristik negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar tahun 1945 menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan kekhususan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan juga benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.